Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menghadiri majelis ilmu. Kita juga mendapatkan nikmat aman, mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat bisa punya banyak saudara seiman, dan juga saudara-saudara, teman-teman yang sering menasihati kita, saling ta'awun alal birri wa taqwa. Maka nikmat-nikmat itu semuanya tentu patut untuk selalu kita syukuri. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika sudah terjadi hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki, dalam kondisi matahari pun juga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana masing-masing orang itu sudah tidak punya waktu untuk ngurusi orang lain. Kalau di dunia ini kan kita masih sering ngurusi orang lain ya, suka kepo ya. Bukan urusan kita selalu komentar. Nanti di akhirat atau hanya di padang mahsyar sudah gak ada waktu lagi. Jangankan ke orang lain yang kita kenal, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, karena saking suasananya itu menegangkan, bisa melupakan anaknya yang seharusnya disusui. Padahal kan kita tidak bisa bayangkan di dunia seorang ibu anaknya nangis, butuh ASI, kemudian kok ditinggalkan. Jangan kan kok lupa, misalkan lupa di dapur, anaknya di kamar nangis-nangis, kalau dibiarkan misalkan, semua pasti akan mencela ibu tadi. Kok anaknya dibiarkan sendiri? Oh, sibuk masak, belum selesai. Ini kan pasti ibu kayak apa? Tapi nanti di akhirat lebih daripada itu. Gak ingat lagi kalau punya anak yang harus disusui tadi. Dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan panas, suasananya juga mencekam, maka butuhlah yang bisa menaungi mereka, yang bisa membuat mereka itu tidak kepanasan. Dan tidak semua orang mendapatkan itu semuanya. Nah, ada di antara mereka atau 7 golongan, dan ini 7 golongan bukan pembatasan
Namun inilah yang disebutkan dalam satu hadis, bahwasanya 7 golongan ini nanti mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini naungan yang milik Allah, bukan bayangannya Allah, tapi naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mendapatkan naungan tidak terlalu haus, tidak terlalu panas. Mereka menjadi sejuk, menjadi tenang. Nah, siapa saja mereka? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Jadi ada 7 golongan yang mana mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, yaitu di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah taala. Jadi yang bisa menaungi di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dibutuhkan oleh setiap manusia nanti. Yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terikat, terpaut, selalu ingat dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu, berkumpul, dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka berpisah, itu juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita kaya, wanita punya jabatan, dia pun juga cantik. Lalu kemudian orang tadi mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi yang ngajak adalah perempuannya. Lalu kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, ya dengan sedekah lalu dia itu menyembunyikannya. Jadi ketika bersedekah berusaha untuk tidak ada yang mengetahuinya. Sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal kalau kita pergi kemana saja itu bawa 1 tangan apa 2 tangan? Pasti bawa 2 tangan ya. Selama memang punya 2 tangan ya. Pasti kemana-mana ya bawa 2 tangan. Ya ibaratnya apa yang terjadi pada diri kita, semua anggota tubuh kita mengetahuinya. Namun nanti kita jelaskan. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, enggak ada yang mengetahui. Dia bermunajat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kedua matanya mengeluarkan air mata, sampai menangis. Berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, ingat dosa-dosanya, mengharapkan ampunan dari Allah. Maka sampai dia menangis saking butuhnya dia kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu dari 7 golongan tersebut. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Siapa yang dimaksud dengan pemimpin di sini? Ya, siapa saja yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan orang lain atau urusan kaum muslimin. Kalau dulu mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Lalu berikutnya ya banyak pemimpin-pemimpin, baik itu yang adil apa yang enggak adil. Maka pemimpin itu yang mengurusi seluruh urusan orang banyak, baik itu presiden, gubernur, wali kota, kepala camat, lurah atau kepala desa, RT, RW, atau bahkan juga pemimpin masuknya di sini adalah ya pemimpin organisasi, pemimpin yayasan misalkan, pemimpin perusahaan, bahkan pemimpin dalam rumah tangga. Siapa saja yang memiliki anggota, memiliki orang-orang yang diurus, maka dia adalah pemimpin. Dia akan bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tadi ketika dia memimpin urusan kaum muslimin, urusan orang lain, urusan rumah tangganya, apabila mengurusi dengan cara adil. Adil itu apa ya? Sama atau sama rata atau apalah adil. Adil, para ulama dulu mendefinisikan wat usyai fi maudhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, sesuai dengan kebutuhannya. Itu adil, karena adil itu kan tidak harus sama ya. Karena lawan dari adil zalim. Berarti zalim itu wat usyai fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang tua misalkan harus adil ketika membelikan sepatu untuk anak-anaknya. Ada anaknya 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. Saking adilnya nomornya semua sama, kan malah nggak adil, jomplang ya. Satunya nggak kepake akhirnya, atau duanya nggak kepake, yang kepake cuma satu saja. Ya karena tadi rata. Nah, tapi kalau adil itu ya berarti yang 5 tahun ya ukurannya untuk 5 tahun, 10 tahun ya untuk 10 tahun, yang 15 tahun ya paling gede, bisa jadi memang paling mahal, tapi memang kebutuhannya ya sesuai. Sehingga inilah yang dimaksud dengan adil. Makanya diperintahkan untuk berbuat adil. Di antara keutamaan orang yang berbuat adil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wajal wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang yang berbuat adil akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi orang yang adil nanti di akhirat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang itu diletakkan di sisi Allah kecuali orang yang mulia. Orang yang memang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang adil nanti diletakkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Tidak usah dibayangkan bagaimana tangannya Allah. Yang penting teksnya seperti ini. Yang menjelaskan adalah Rasulullah. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Kalau ada manusia punya dua tangan, semuanya kanan, mungkin itu adalah sebuah kekurangan. Namun ketika ini
dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu adalah sebuah keagungan, sebuah kelebihan. Kita jangan menyamakan tangannya Allah dengan tangannya manusia. Ya cukuplah kita memahami Allah memiliki tangan tadi. Nah, siapa orang yang adil tadi? Rasulullah tadi mengatakan alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahli wa mawalu. Itu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Ketika ya dia di pengadilan misalkan ada permasalahan, ada perselisihan, kemudian menyelesaikan masalah tadi secara adil. Bukan membenarkan yang salah hanya karena bayar misalkan. Ini benar-benar secara adil. Dan juga adil dalam keluarga. Wa ma walu. Dan ya adil dalam melaksanakan tugas apa saja yang diberikan kepada dirinya. Jadi diperlakukan dengan cara adil, secara proporsional, secara tepat sasaran. Itu baru yang dinamakan dengan adil. Dan mereka akan mendapatkan naungan dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga imam adil, pemimpin yang adil, kalau dia berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan tidak akan ditolak doa mereka. Kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil dari sisi kekuasaan, dia sebagai pemimpin dia bisa mengatur rakyatnya. Dari sisi religinya, dari sisi agamanya, ketika dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah taala. Jadi doanya pemimpin yang adil dengan doanya orang biasa, maka tingkat dikabulkannya, mustajabnya, maka lebih mustajab adalah pemimpin yang adil. Berarti sebaliknya, kalau pemimpin yang zalim ya tidak akan dikabulkan oleh Allah taala. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ketika kita memang benar-benar mengharapkan pemimpin yang adil, ya kita sebagai rakyatnya pun juga harus ya menjadi baik terlebih dahulu, menjadi adil terlebih dahulu. Kalau kita mengharapkan pemimpin yang adil, ya pasti itu akan dipilih oleh orang-orang yang senang dengan keadilan. Kalau misalkan rakyatnya itu suka dengan kecurangan, suka berbuat jahat, ketika ada pemilihan pemimpin, kira-kira milih pemimpin yang adil apa yang mendukung kejahatan mereka? Pasti yang mendukung kejahatan mereka, yang bisa nutupi ya, supaya tambah lancar misalkan. Jadi pemimpin yang adil itu ya akan muncul dari rakyat yang memang terbiasa menyukai keadilan atau menyukai kebenaran tadi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu bisa menguasai sebagian yang lain disebabkan karena apa yang mereka usahakan. Jadi tadi pemimpin yang zalim itu bisa jadi hukuman Allah kepada rakyat yang zalim tadi. Ketika kita mendapatkan pemimpin yang adil, maka insya Allah juga sebagai balasan ketika rakyatnya tadi mencintai kebenaran, mencintai keadilan. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada hakikatnya kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin itu bukan suatu yang membanggakan pada profesinya itu sendiri. Namun kepemimpinan ya apa saja tadi ya, pemimpin organisasi, pemimpin yayasan, pemimpin pejabat misalkan. Karena hakikatnya itu adalah taklif atau beban atau tanggung jawab, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanggungjawabannya tidak hanya sekedar di hadapan manusia, namun lebih penting daripada itu
kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati oleh Allah, adapun yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Maksud dari hadis tadi adalah pemuda tadi menghabiskan masa mudanya dan masa semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penyebutan khusus, yaitu pemuda, masa muda. Padahal ya bisa jadi semua masa itu kan juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poin-poin berikutnya nanti hanya disebutkan seorang laki-laki. Ini kok lebih dikhususkan lagi seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masa muda itu ya secara umum ya memang masa yang paling menentukan bagi seseorang. Masa muda itu katanya masa mencari jati diri, masih pengen coba-coba, apa saja dicoba, bahkan kadang sesuatu yang nggak boleh dicoba, perbuatan maksiat pun pengen dicoba ya karena penasaran, karena keponya tadi terlalu tinggi, pokoknya pengen dicoba dulu biar tahu nanti seperti apa. Nah, ini masa muda juga masa yang rentan akan penyimpangan, artinya kekeliruan, yaitu ketika masa muda. Baik itu penyimpangannya itu karena salah pergaulan, karena malas. Bisa juga penyimpangannya itu karena semangat juga. Jadi bisa juga karena semangat untuk membela Islam akhirnya menyimpang, itu pun juga ada. Dan itu pun juga rata-rata ketika masa muda, yang mulai suka keluar-keluar misalkan, itu ya masa muda. Suka mengkafirkan, itu rata-rata mereka yang masih muda, lagi semangatnya belajar agama Islam, tapi kok qadarullah belajar agama Islamnya cuma modal YouTube saja. Yang dilihat yang paling semangat dalam membela Islam itu yang dilihat, tapi ternyata kan ya keliru juga caranya. Itu ya rata-rata memang yang masih muda. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, inna rabbaka ya'jab minasyabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sifat sabwah. Sabwah itu adalah orang yang suka menuruti hawa nafsunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kagum, senang, gembira kalau ada pemuda itu tidak gampang coba-coba tadi, tidak gampang penasaran. Hal ini penasaran yang tanpa melihat ini baik apa benar, pokoknya apa dicoba. Ini Allah Subhanahu wa taala senang kalau ada pemuda itu lebih mendahulukan iman dia kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah. Apalagi masa-masa pemuda itu ya umumnya itu kan senangnya nyantai-nyantai. Ngapain ikut kajian masih muda, ngapain pergi ke masjid, mendingan ke mall, mendingan jalan-jalan misalkan. Itu lebih enak, sesuai dengan kemauan pribadi, sesuai dengan hawa nafsunya. Namun yang dipuji oleh Allah, yang disenangi oleh Allah adalah pemuda-pemuda tadi yang tidak gampang menuruti hawa nafsunya. Ini bukan berarti ke mall tidak boleh ya. Kalau memang ada perlu ya tidak masalah, tapi bukan ke sana terus. Yang diinginnya hanya nonton, misal main game, itu berarti menuruti
hawa nafsunya. Yang tidak bermanfaat saja dia tinggalkan, apalagi maksiat lebih ditinggalkan lagi. Ya, misalkan main game ini kan sebenarnya tidak ada kaitannya asalnya. Ini apakah ini maksiat atau ketaatan? Hukum asalnya game ya permainan. Namun tatkala game, apalagi yang game online misalkan, itu sudah menghabiskan waktu. Kalau misalkan di sini saya latihan perangnya di mengatur strategi, ya kalau mau belajar ngatur strategi ya ikut TNI aja sekalian, atau ke Pak Polisi gimana ngatur strategi ketika menghadapi penjahat-penjahat. Ini ngatur strategi pakai HP. Itu kalau suruh jihad ke Palestina mungkin sudah kabur duluan. Ternyata beda apa yang mereka dapati di dunia nyata dengan di HP. Manfaatnya apa? Dengan semua game, lagi kalau sampai berbayar, misalkan beli voucher ratusan ribu, ini rata-rata kan ya pemuda. Dan hukum asalnya untuk saat ini ya game-game online itu ya akhirnya melalaikan orang yang menggunakannya. Terus diajak komunikasi sama orang lain juga susah, ya kan kalau sudah seperti ini. Disuruh orang tuanya untuk membantu, misalkan nanggung belum selesai, 5 menit lagi, sampai setengah jam ya belum selesai akhirnya. Ini belum kalah, apalagi kalau sudah alasannya belum kalah, ini sampai kapan kalahnya? Kayak pas dia sudah jago ya nggak kalah. Akhirnya tidak respect lagi dengan sekitarnya. Dan kebanyakan ini tadi adalah para pemuda. Menurut Rasulullah akan Allah Subhanahu wa taala senang dan gembira kalau ada pemuda itu yang tidak menuruti hawa nafsunya tadi. Tidak suka melakukan permainan-permainan yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, khususnya para pemuda, ya masa muda itu memang merupakan waktu yang sangat berharga, waktu emas yang nanti untuk menentukan masa depan seperti apa itu umumnya bisa dimulai ketika masa muda. Kalau masa muda nyantai-nyantai, nggak mau kerja keras, kalau sedang masih dalam tahap belajar tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ya nanti akibatnya pasti akan dirasakan ketika sudah tua. Mengapa saya belajar sungguh-sungguh, bapak saya sudah punya banyak perusahaan, nanti saya tinggal meneruskan, jadi penerus saja. Namun dia ternyata karena dia tidak terlatih, meskipun modalnya sudah besar, perusahaannya sudah besar, ya dia nggak pernah latihan, nggak pernah kerja keras, ya akhirnya bisa jadi malah bangkrut dan seterusnya, malah tidak bisa melanjutkan usaha keluarganya tadi. Yaitu disebabkan karena dia tadi melalaikan masa mudanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Jadi kalau memang masih muda, ya gunakan manfaat tadi. Betapa banyak orang yang sudah usia 50 tahun, 60 tahun, mereka mungkin ya ada penyesalan, kenapa dulu masa muda nggak belajar agama, kenapa dulu masa muda nggak belajar bahasa Arab, kenapa dulu masa muda tidak mempelajari Al-Quran. Sekarang sudah tua, sudah susah, sudah sibuk dengan keluarga. Ini tidak bisa merasakan tadi kalau memang sudah, kecuali sudah umurnya lanjut ya. Kalau masih usia 15 tahun, 20 tahun, mungkin belum begitu memahami seperti itu. Namun tetap harus kita mempelajarinya, melihat kisah-kisah orang terdahulu. Jadi dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Sahabat Nabi. Apanya Nabi? Ponakan bahasa, kalau ponakan bahasa Jawa itu sepupu loh. Ya memang sepupunya. Jadi Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasul, masih kecil. Rasulullah meninggal dunia itu ya paling masih belasan tahun lah umurnya. Nah setelah itu Abdullah bin Abbas ini sejak masih muda, sejak belum balik pun masih sudah sering kepada Rasulullah tanya, kadang dinasihati oleh Rasulullah.
Lalu ketika Rasulullah meninggal dunia, Abdullah bin Abbas itu ya termasuk sahabat yang paling rajin untuk mencari sahabat-sahabat senior. Tujuannya apa? Untuk mengambil ilmu. Sampai usia-usia yang sebaya teman-temannya, kan masih belasan tahun tadi, itu sampai ngejek, ngapain kamu belajar agama? Sahabat yang senior lu masih ada. Nggak mungkin ada orang pengen tanya agama kok datangnya kepada kamu. Itu ejekan teman-temannya. Maka karena semangatnya Abdullah bin Abbas itu sangat tinggi untuk belajar agama, tetap belajar, nggak ngereken. Apa dikatakan oleh teman-temannya tadi, tetap belajar, datangi sahabat-sahabat, ingin mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat dan seterusnya. Sampai ketika sahabat-sahabat yang senior tadi satu persatu meninggal dunia. Bahkan sebelum banyak meninggal dunia pun sudah banyak sahabat ataupun tabi'in, mereka kalau ada masalah jujuknya sama anak muda ini, tanyanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan ketika buka majelis ilmu, yang paling banyak diantaranya yang didatangi adalah Abdullah bin Abbas. Padahal ketika mau belajar tadi masih belasan tahun, banyak yang nyindir, banyak yang ngejek daripada yang dukung. Namun ya karena ketekunannya tadi, benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk belajar ilmu agama. Kemudian ada juga kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dahulu di kota Madinah ada sekitar 70-an pemuda dari Ansor. Bahkan ini para pemuda-pemuda pilihan. Mereka disebut sebagai Al-Qurra, yaitu Ahlul Quran. Yang mana 70-an pemuda ini setiap hari pergi ke masjid, belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Nah, ketika sore hari, para pemuda tadi itu pergi ke pinggiran kota Madinah, ya artinya ke tempat yang sepi. Namun di tempat itu ya mereka belajar, artinya sama mereka belajar lagi, saling mempelajari Al-Quran, tafsirnya. Mereka juga sholatnya tetap jamaah bersama dengan mereka. Sehingga keluarganya itu mengira para pemuda itu masih di masjid, sedangkan orang yang di masjid mengira pemuda-pemuda tadi itu sudah pulang ke rumah. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemuda tadi? Hatta idza kanu fi wajhi subhi ista'dzabu minal ma. Sampai ketika di pagi hari, yaitu waktu subuh, mereka pun yang mencari air. Lalu kemudian juga mereka mencari kayu bakar. Kayu bakar itu sebagian ada dibawa pulang, ditaruh di dekatnya kamar Rasulullah. Ada juga kayu-kayu itu dijual. Lalu hasil penjualannya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang dilakukan oleh para pemuda tadi. Artinya mereka punya kebiasaan-kebiasaan tidak hanya yang bermanfaat untuk diri mereka, ternyata mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan terkadang keluarganya sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini pemuda yang memang jarang yang seperti ini. Dia melakukan suatu kebaikan hanya tersama mereka. Pokoknya ayo kita sepakat apa yang kita bisa lakukan untuk warga, untuk masyarakat. Hanya mereka tadi mencari kayu bakar, sebagian dijual, sebagian taruh di dekatnya rumah Rasulullah. Hasil penjualannya pun juga dikasihkan kepada orang-orang miskin. Jadi waktunya ibadah yang mereka ibadah, baca Al-Quran, padahal mereka Al-Qurra. Qurra itu sudah ahli Al-Quran, itu suka menghafalkan Al-Quran. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut pada golongan yang ketiga, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Apa artinya? Adalah orang-orang yang mencintai masjid.
Jadi di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan orang-orang yang selalu di masjid misalkan, tapi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kapanpun dan dimanapun dia berada selalu ingat waktu sholat. Itu diantara maknanya. Kalaupun mau pergi pasti mencari tempat sholat. Jadi benar-benar mencintai masjid itu karena mencintai ibadah yang ada di dalamnya. Karena seorang mukmin itu akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan kalau pergi ke masjid. Bukan pergi ke mall, bukan pergi ke tempat hiburan malam, waliyadzubillah. Mungkin bagi sebagian orang yang mabuk misalkan merasa tenang, sebenarnya mereka itu gak merasa tenang ya, tapi cuma bisa menghilangkan atau melupakan ya, masalah yang sedang dihadapi. Tapi setelah mabuknya hilang, masalahnya hilang apa enggak? Tambah besar ya. Apalagi kalau mabuknya ngambil uang milik orang lain, apalagi ketika dia mabuk tidak sadar melukai orang lain, berarti kan masalahnya tambah banyak. Apalagi sampai narkoba dan lain sebagainya. Tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Tapi seorang mukmin dia akan mencari kebahagiaan, ketenangan apabila dia pergi ke masjid. Jadi sebenarnya untuk mencari ketenangan itu gampang, murah, mudah. Tinggal pergi ke masjid, ikut majelis taklim dengan sungguh-sungguh, sholat berjamaah di masjid, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah. Ngapain mereka? Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an dan mentadarusinya. Tadarus di sini maknanya adalah mentadaburinya, mempelajarinya, mempelajari tafsirnya. Jadi belajar di dalam masjid. Apa yang terjadi kalau orang tadi, kaum tadi pergi ke masjid untuk belajar Al-Qur'an? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jadi orang-orang yang pergi ke masjid, hadir majelis taklim, majelis ilmu, belajar Al-Qur'an, akan datang kepada mereka apa? Sakinah, yaitu ketenangan, kenyamanan. Mereka mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari manusia yang lainnya, dari saudara. Semua yang datang saling mencintai, saling menyayangi. Lalu juga akan dinaungi oleh para malaikat, menambah kesejukan, menambah ketenangan, karena para malaikat pun juga ikut menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah. Mereka pun juga akan disebut-sebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nama kita disebut oleh Pak Bupati misalkan, kemarin saya alhamdulillah dijamu oleh Bapak Fulan misalkan, nama ini disebut oleh Pak Bupati. Kira-kira nama yang disebut ini senang apa tidak? Ya, pasti senang semuanya. Nama kita disebut oleh Bu Gubernur misalkan, atau Pak Presiden, siapa yang gak senang nama kita dipuji oleh pemimpin? Nah, ini orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini, yang nyebut nanti adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Di antara makhluk-makhluk yang terbaik itu ya para malaikat. Mereka kerjanya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama si fulan, si fulan, si fulan ini hadir majelis taklim, itu disebut semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi yang menghadiri majelis taklim, mereka akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Kalau kita punya masalah, oh ternyata sumber masalah itu seperti ini. Memang kalau masalah punya utang, keluar dari sini belum tentu langsung lunas juga ya. Masa saya saya punya utang banyak, katanya selesai masalahnya, tapi keluar kok masih punya utang, masih ditagih. Bukan itu saja, tapi kita bisa menghadapinya dengan ketenangan. Kita harus yakin selama kita berusaha untuk melunasi utang, Allah pasti akan memudahkannya. Kita tahu di antara solusinya ada bertakwa kepada Allah. Jadi kita harus bisa menenangkan diri kita semuanya terlebih dahulu. Di antaranya tadi adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masjid merupakan salah satu rumah Allah
yang kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid didirikan adalah untuk beribadah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilarang bagi kita semuanya untuk membuat kegaduhan di masjid, membuat keramaian yang justru itu malah mengganggu orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang berhak untuk memakmurkan masjid adalah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid hanyalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang harus muslim. Orang yang beriman itu yang bisa masuk ke dalam jajaran takmir masjid atau pengurus masjid. Wal yaumil akhir, beriman juga dengan hari akhir. Jadi kalau banyak ayat, banyak hadis dikaitkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Itu mengingatkan kita apa saja yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya di hari kiamat nanti. Kalau kita melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita melakukan suatu kejahatan, perbuatan maksiat juga pasti akan mendapatkan balasannya nanti. Jadi semua amalan seorang hamba nanti akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Wa aqamas shalah. Lalu syarat takmir masjid berikutnya adalah mendirikan sholat. Masuk ke pengurusan takmir gak pernah pergi ke masjid, ada apa enggak? Ya, mungkin di daerah lain ada. Dia pengurus, kok bisa dia pengurus masjid? Ya soalnya masjid ini kan wakaf bapaknya. Karena wakaf bapaknya mau gak mau anaknya harus dimasukkan ke pengurus masjid. Tapi dia sendiri gak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ke masjid. Kalaupun jamaah cuma sekali sholat Jumat saja. Selebihnya nggak pernah pergi ke masjid. Ya kalau misalkan dia rumahnya jauh, ada masjid di sampingnya, dia lebih sering ke masjid samping rumahnya, mungkin tidak masalah. Tapi ini sama sekali nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Tapi pengen ngurus masjid, pengen jadi takmir masjid. Ya ini menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus jadi orang yang rajin pergi ke masjid terlebih dahulu. Wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Karena jadi pengurus masjid itu memang harus siap berkorban. Korban waktu, korban uang juga. Bukan jadi pengurus masjid, pengurus yayasan masjid tujuannya adalah untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya dari jamaah misalkan. Ini buka donasi pembangunan masjid, ternyata dipakai ganti mobil baru misalkan. Waliyatubillah. Justru ketika jadi takmir masjid dia harus siap berkorban. Karena dia yakin apa yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantikannya. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling ditakuti hanya Allah. Niatnya sudah ikhlas, dia tidak takut dengan omongan manusia. Yang penting dia melakukan sudah benar sesuai dengan syariat, seaturan juga tidak melanggar aturan. Apalagi yang ditakutkan? Dia harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang hatinya tadi terpaut dengan masjid adalah ketika masuk ke dalam masjid, ya dia ingatnya hanyalah masjid juga. Ingatnya adalah ibadah. Dan dia ketika bekerja, jualan, bisnis juga masih tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-37 Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual belinya dari mengingat Allah. Beda tijarah dengan baik. Kalau tijarah itu sudah seperti profesi. Jadi dia memang pedagang, itu ya tijarah.
Tapi kalau baik itu hanya sekedar jual beli saja, ya butuh beli atau butuh menjual, tapi bukan sebagai profesi. Ya, intinya jangan sampai di sini perniagaan seseorang itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar, dan mereka itu takut kepada suatu hari di mana penglihatan atau hati dan penglihatan akan menjadi goncang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang itu yang setiap saat beribadah kepada Allah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi beribadah terus. Namun yang dipuji di sini ada orang yang ketika bekerja, ya tetap bekerja mencari nafkah, entah jadi pegawai, entah dia berjualan, tapi ketika waktunya sholat dia pergi sholat. Karena mereka di samping memiliki kewajiban untuk beribadah, mereka kan juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, ada kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi ketika dia harus mencari nafkah, tidak melupakan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang seperti ini memang benar-benar yakin bahwasanya yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita mengharapkan rezeki dari Allah namun kita malah melupakan Allah, lupa dengan Allah. Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di luar masjid, ya mereka bekerja, mencari nafkah. Kalau sudah sampai masjid, ya jangan mikirin dagangan lagi. Maksudnya apa? Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, itu kan kita sudah ingatnya harus kepada Allah. Jangan di masjid masih ngurusin transferan, masih ngurusin dagangan, ngurusin promosi. Kalau sudah berdoa ke masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Nah sekarang kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan juga, idza ra'aitum man yabi wa yashtari fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Jika kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual beli. Karena memang kalau sudah masuk masjid itu kita jual belinya dengan Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau sudah keluar dari masjid mikirin dagangan, mikirin promosi, itu terserah. Karena sudah bukan di dalam masjid lagi. Nah, karena masjid tadi adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan mereka berkumpul di atas kecintaan karena Allah serta berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kan memberikan fitrah kepada kita semuanya untuk menyukai orang lain. Baik itu orang, kalau laki-laki sama laki-laki, kecintaan di sini kekagumannya karena sifatnya, karena orang yang kita kagumi tadi itu dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada kaum laki-laki untuk mencintai wanita, sebagaimana wanita juga mencintai laki-laki fitrah. Selama kecintaannya tersebut yang disalurkan dengan cara yang halal, tidak melanggar syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau kecintaannya itu malah melanggar syariat, wah saya kagum sama perempuan itu, tapi dia sudah punya suami, tidak boleh. Itu harus segera di stop, berarti itu yang berasal dari syaitan tadi. Nah di sini kenapa kok kamu kok selalu dekat sama si fulan? Katakanlah sama-sama laki-laki. Oh, saya kagum aja. Kenapa? Lihat tuh. Dia kalau duduk nganggur aja pasti yang dipegang Al-Quran. Setiap saat dia selalu rajin. Oh, saya dekat si fulan karena setiap ada kajian itu selalu berangkat. Jadi kalau waktunya ada kajian saya selalu diingatkan. Makanya saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang seperti inilah yang nanti akan bisa merasakan kelezatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 kelompok yang mana ada 3 hal yang ada pada seorang, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Di antaranya adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling cinta, saling kumpul itu karena di atas Allah Subhanahu wa taala. Lillah karena tujuannya Allah, ya fillah dalam bingkai aturan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kecintaannya tadi senang sama temannya karena sama-sama hobi, suka gowes bareng misalkan, suka mancing bareng, apalagi traveling bareng, itu hobi. Ya pada asalnya juga nggak masalah ya, karena dalam gowesnya tadi juga secara asal itu bukan maksiat. Suka mancing secara asal juga tidak ada unsur maksiatnya, hukum asalnya. Hukum asal juga boleh-boleh saja. Tapi ketika seorang tadi mencintai komunitas bukan dilandasi karena agama, ya pasti potensi untuk berpecah itu lebih besar. Atau komunitasnya tadi itu tidak ada tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, tidak ada saling menasihati dalam kebenaran, tidak ada saling menasihati dalam kesabaran. Ada boleh kalau sama-sama hobi futsal, cuma ketika waktunya sholat ya sholat, atau sengaja kita berangkat bareng sholat jamaah, setelah itu langsung futsal, maka insya Allah kelompok futsalnya pun juga tidak tercela. Kalian tidak menjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suatu komunitas hanya berdasarkan hobi, tidak memperhatikan agama sama sekali, maka nanti di akhirat mereka pasti akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Pasti itu. Bahkan di dunia pun juga kadang juga gitu. Sudah musuhan dulu, apalagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman dekat, teman akrab nanti di akhirat satu dengan yang lainnya akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya setiap perkumpulan, setiap komunitas kita harus landasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Itu yang harus kita bawa kemanapun kita ikut suatu komunitas. Meskipun tadi hukum asalnya komunitas ada diperbolehkan, hobi yang umum boleh, namun kita imbangi kebaikan tadi yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berkumpul, bertemu, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun berpisah, kalaupun mereka tidak bersatu lagi, itu perpisahannya juga harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kalau semuanya tadi perpisahan, pertemuannya bukan karena Allah, pas ketemu ya tukaran naik. Setelah berpisah masih aja saling menjelekkan satu dengan yang lainnya, saling tuntut ini tuntut itu, menuduh ini menuduh itu, padahal sudah nggak bertemu. Padahal kan sebagian itu pokoknya nggak ngelihat aja sudah alhamdulillah. Ini tidak hanya nggak mau bertemu, sudah nggak mau bertemu, menyebarkan aib, menyebarkan kekurangannya dan lain sebagainya. Jelas tadi adalah perpisahan yang tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun harus berpisah karena Allah, masih bisa mendapatkan naungan dari Allah taala. Kemudian yang kelima, yang mendapatkan naungan dari Allah adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin.
seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Wanita kaya, cantik, punya jabatan, namun ternyata mengajak berbuat zina. Lalu mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesempatan seperti ini terjadi pada kaum laki-laki sekarang, mumpung gelem, yang ngajak kan perempuannya, sehingga suka sama suka. Apalagi kalau di negara kita selama dilakukan suka sama suka kan nggak bisa dilaporkan ya. Karena dilakukannya karena suka sama suka. Yang penting setelah itu klarifikasi udah selesai ya. Itu kalau di Indonesia. Tapi tetap itu kalau memang terjadi adalah perbuatan zina ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun suka sama suka. Nah, di sini orang tadi dia menjaga keimanannya karena takut kepada Allah. Meskipun tidak ada manusia satupun yang mengetahui perbuatan mereka. Sudah diajak di dalam kamar, yang menghendaki juga perempuannya, artinya laki-laki gak pernah maksa perempuan tadi. Dan mungkin mereka sudah sepakat tidak akan memberitahukan siapapun. Namun akhirnya laki-laki tadi ingat kepada Allah, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dulu terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan kegantengannya, seberapa ganteng Nabi Yusuf itu? Ada yang sama gantengnya sama Nabi Yusuf? Belum ada ya. Nabi Yusuf itu diberikan kegantengan separuh dari seluruh penduduk dunia ya. Jadi separuh. Jadi gantengnya luar biasa. Saking gantengnya itu, setelah kejadian itu si perempuan istrinya Al-Aziz itu undang ibu-ibu untuk datang ke rumah, disuguhin roti atau daging. Biasa kan kalau barat itu pakai pisau ya. Jadi ketika pakai pisau, ibu-ibu sudah megang pisau, Nabi Yusuf suruh keluar. Akhirnya mereka takjub semuanya, berteriak histeris. Kayak sekarang gadis-gadis lihat artis ya. Saking histerisnya sampai motong tangan mereka tidak sadar. Saking takjub dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini ketika diajak berbuat zina oleh Imra'atul Aziz, yaitu istrinya gubernur pada waktu itu, sudah di dalam kamar, sudah dikunci, nggak ada yang tahu. Laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik. Secara fitrah Nabi Yusuf itu juga ada kecenderungan. Ya normal laki-laki ya, senang sama perempuan, ini wanita. Secara fitrah Nabi Yusuf ada kecenderungan. Akan tapi ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Yusuf pun mengatakan, ma'adzallah, na'udzubillah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Nabi Yusuf bisa ke tempat itu kan karena gubernurnya tadi yang memberikan fasilitas. Tapi kok mengkhianati kan juga tidak mungkin. Dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi Yusuf pun berusaha untuk kabur dari kamar tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi harus benar-benar hati-hati. Apalagi sekarang itu sarana untuk berkholwat dengan seorang wanita itu sangat banyak. Kalau dulu kalau mau berkholwat berduaan ya, dengan wanita kan harus cari tempat yang sepi, entah di semak-semak atau di kamar atau di mana gitu, harus bertemu dulu. Sekarang ini berkholwat itu bisa di rumahnya masing-masing. Yang laki-laki di Blitar, yang perempuan di Banyuwangi misalnya, sama-sama di dalam kamarnya, mereka bisa berkholwat loh. Gimana berkholwatnya? Video call misalkan, kan bisa. Itu juga berkholwat. Itu bisa jadi lebih bahaya daripada berkholwat di dunia nyata. Karena kalau berkholwat di dunia nyata kan khawatir nanti ada orang lewat apa enggak. Kalau ini udah di dalam kamar, orang kira dia baca apa, balas WA, ternyata sedang video call sama pacarnya, waliyadzubillah. Nah, orang yang bertakwa tadi ketika ada kesempatan untuk berbuat zina,
maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dipraktekkan oleh Nabi Yusuf tadi, ma'adallah, atau dalam hadis mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini sering kita latih, sering kita ucapkan, supaya ketika ada kesempatan yang tidak tahu kapan datangnya, dan semoga gak ada kesempatan untuk berbuat maksiat tadi, tapi seandainya itu ada seperti itu, kita sudah siap menghadapinya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi memang masa muda tadi adalah masa yang memang ya senang-senangnya sama lawan jenis. Nah, kemudian yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya ini adalah kiasan. Artinya ketika seseorang itu sedekah, sampai-sampai keluarganya saja nggak tahu kalau dia itu sudah bersedekah. Artinya di sini saking tersembunyinya seorang itu ketika beramal. Dan sedekah yang paling baik dan hukum asalnya sebagaimana ibadah sunnah yang lainnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun apabila melakukannya itu dilihat oleh orang lain, atau bahkan bisa jadi kita ingin dilihat oleh orang lain, dengan tetap menjaga keikhlasan, maka itu pun juga diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 271 berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah, maka ini ya baik, tentu selama dia ikhlas. Namun apabila engkau menyembunyikannya dan kau berikan langsung kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Jadi hukum asalnya adalah disembunyikan, jangan sampai orang tahu ketika bersedekah. Tapi kalau sekarang sedekah itu jadi bahan para konten kreator ya. Semuanya dinampakkan. Bahkan sampai ada yang mengklaim ini baru ngasih sedekah, baru diupload, di-live-kan, setelah itu diambil lagi. Kalau ini sudah enggak ikhlas, malah menyakiti orang miskin. Dan itu ya ada, memang beberapa itu tidak semuanya. Dan tidaklah bersedekah kecuali ingin bertambah followernya, misalkan, lalu didokumentasikan supaya lebih banyak lagi yang menonton YouTube-nya. Ya karena bagi mereka mungkin sedekahnya ya memang mungkin 1 juta, 2 juta, dia akan mendapatkan yang lebih banyak. Ya ini jelas tujuan dia sedekah untuk apa. Ya memang kalau sekarang itu sedekah adanya dokumentasi ini ya ujian juga bagi diri kita. Apakah boleh kita mendokumentasikan ya sedekah kita, atau ketika membagi sembako didokumentasikan apa tidak? Nah ini ya mungkin bisa bagi ya. Jadi kalau memang itu sedekah pribadi, ya mungkin ya lebih baik tidak usah divideokan. Atau kadang indahnya berbagi, silahkan berbagi, tapi dia habis bersedekah. Jadi unsur riyanya dikhawatirkan itu lebih besar. Tapi kalau memang ya kita mendapatkan amanah, mendapatkan titipan orang lain untuk dibagikan kepada orang miskin. Karena sekarang itu juga banyak orang yang dikasih amanah gak amanah, suruh bagikan kepada orang miskin, ya dibagi pada orang miskin tapi dikorupsi dulu. Sampai uang zakat pun juga dikorupsi, uang sedekah pun dikorupsi. Akhirnya orang yang selalu bersedekah tadi ya was-was juga. Makanya tidak ngasih, misalkan tidak nitipkan. Sehingga dalam kondisi seperti itu kadang memang
kadang lebih baik untuk didokumentasikan. Jadi kalau memang itu menyalurkan sedekah orang lain, maka hukum asal pun boleh didokumentasikan. Tapi kalau itu sedekah kita pribadi, memberikan tetangga, memberikan orang lain, maka walau lebih baik itu tidak didokumentasikan untuk menjaga keikhlasan kita kalau kita mau bersedekah. Karena ya sedekah itu kan berasal dari asid kejujuran, untuk mengetahui kejujuran diri kita dalam memberikan kepada orang lain. Benar nggak kita itu ikhlas karena Allah apa tidak? Makanya namanya adalah sedekah. Kalau kita itu tidak ikut rasa pamer, ya maka lebih baik tidak disampaikan. Atau kadang itu ya sudah kok kemarin nama-nama yang bersedekah sudah ditulis, dilaporkan. Nama saya kok nggak ada sendiri, nggak enak ya. Padahal saya motornya baru beli. Ya akhirnya dia sedekah, ya. Berarti ada unsur ketidakikhlasan di sini. Jadi bukan karena namanya ingin dipampang apa tidak, namun benar-benar murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia itu niatnya itu bersedekah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sedekah itu bukanlah sesuatu yang dipaksa. Ya kadang misalkan ada pengajian seperti ini, lalu kemudian ada pejabat datang, ditanya, Pak ini tuh masjidnya kurang, Bapak mau sedekah berapa? Ya di hadapan rakyat mau gak nyumbang, yo saya di sini pejabat mau nyumbang, duit saya juga pas-pasan, apalagi bawa jam mahal, ditanya sama itu jamnya nggak disedekahkan nggak Pak? Kalau begitu kira-kira mau nggak disedekahkan ya gimana? Tapi sudah ditembak ini sama Pak Ustadz. Ini juga bukan cara yang baik juga ya. Semua sedekah hendaknya dilandasi karena keikhlasan, tidak nodong orang lain untuk bersedekah. Jadi jangan sampai menjadi orang itu takut bertemu dengan kita karena takut untuk todong. Ya, kita memang menganjurkan, cukup menganjurkan tentang keutamaan sedekah. Sedekah tidak mengurangi harta, sedekah akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Tapi kan semuanya dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa jadi Allah langsung menggantinya, namun bukan langsung, atau bukan berarti langsung bisa jadi langsung, bisa jadi tidak. Lalu kemudian yang terakhir yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khalian, bersendiri, sepi. Lalu kedua matanya mengeluarkan air mata. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, dia tadi sedang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin kalau ingat dengan dosa-dosanya, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang semakin kenal dengan Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Artinya semakin kenal dengan Allah akan semakin takut. Semakin takut untuk berbuat maksiat, akan semakin menangisi amal perbuatannya. Beda dengan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat itu malah sudah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mungkin bagi mereka itu untuk menangis karena Allah. Mereka akan menangis karena hartanya hilang. Mereka akan menangis ketika baru di PHK atau sebab-sebab yang lainnya. Tapi di sini orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika dia bersendirian dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu merenungi perbuatan-perbuatannya, amalannya itu gak akan cukup apa tidak. Ketika merasa amal ibadahnya itu tidak cukup, maka orang ini akan menambah dengan keimanan, dengan mengerjakan
amal soleh. Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah maka hati mereka akan bergetar, takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka senantiasa bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita yang merenungi. Jika disebutkan di dalamnya tentang surga, kita berdoa kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang api neraka, hendaknya kita pun juga takut dari azab api neraka, berharap kepada Allah supaya diselamatkan dari api neraka. Sehingga orang yang beriman ini ketika membaca Al-Quran ya bisa menjadikan mereka itu menangis. Maka hendaknya kita pun juga demikian. Kalaupun kita tidak bisa ya menangis karena tidak mengetahui maknanya, ya maka kita ya menangis karena kita kok gak bisa baca Al-Quran itu, kok gak bisa baca, tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi menangisi diri sendiri karena gak bisa paham Al-Quran. Ini disebutkan apa, penjelasannya apa, ya kita juga harus menangisi diri kita sendiri. Seharusnya orang itu memahami petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kalau orang itu pengen mengetahui petunjuk dalam bahasa Inggris, kita sudah berusaha untuk mempelajari bahasa Inggris sampai les, sampai kursus. Tapi kalau bahasa Arab nggak pernah mau sungguh-sungguh, kan ya agak aneh di situ. Sekarang nggak perlu kursus ya, pakai HP saja sudah selesai. Baca, terjemahkan ke bahasa apa saja ada. Cuma kan Al-Quran tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar kita ngambil terjemahannya lalu langsung otomatis jadi ahli Quran, kan tidak. Harus memahami tafsirnya, bagaimana para ulama dulu menjelaskan Al-Quran. Kita harus mempelajarinya. Nah, kembali kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu adalah amal ibadah yang paling mudah, paling murah, paling gampang, enggak butuh waktu khusus. Tapi memang ibadah juga yang paling dilupakan. Jadi zikir kepada Allah itu gampang apa susah? Bapak Ibu, Bapak-bapak, berzikir kepada Allah itu gampang apa susah? Mau ngomong gampang tapi kok sering lupa. Mau ngomong susah ya nggak butuh apa-apa. Kita sambil duduk bisa berzikir. Nunggu lampu merah juga langsung bisa berzikir. Tapi segampang-gampangnya zikir memang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang punya waktu luang tapi tidak bisa berzikir. Ya karena memang lupa tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar selalu dibaca ketika akhir sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadahku. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Jadi untuk bisa berzikir saja kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa bersyukur saja kita butuh pertolongan dari Allah. Karena untuk bersyukur itu ternyata enggak gampang. Kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong terima kasih sama orang aja loh kadang gengsi. Mau ngomong itu, tapi tahu ini diberikan nikmat oleh orang lain tadi. Namun ketika mengucapkan terima kasih, matur nuwun,
jazakallahu khairan, kadang itu berat. Bagaimana ketika yang memberikan nikmat itu nggak pernah berhenti-henti atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bisa berzikir, bisa bersyukur, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup bersosial, bermasyarakat, pasti sering mendapatkan kebaikan dari orang lain. Maka hendaknya kita pun juga harus sering berterima kasih kepada orang lain, khususnya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga zikir tadi, kita jaga zikir tadi, harus senantiasa kita berzikir menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mali ilallah antamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Itu sebaik-baik amalan adalah ketika engkau meninggal dunia, lisanmu itu dalam keadaan basah karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir. Kalau kita membiasakan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ketika seorang meninggal dunia dan pada sakaratul maut, maka insya Allah yang diucapkan pun juga akan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau biasanya marah-marah, ucapkan ucapan yang kotor, kadang sudah sakaratul maut, yang diucapkan pun juga ucapan kotor. Ditalkin la ilallah gak bisa, susah. Karena memang kebiasaannya mulutnya sudah kotor tadi. Tapi ketika lisan kita sudah terbiasa dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, meninggalnya pun juga akan dimudahkan oleh Allah dan mengucapkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 golongan tadi ada satu kesimpulan, ada satu kesamaan antara mulai dari 1 sampai yang ke-7, yaitu dimana masing-masing itu ketika mengerjakan suatu amalan yang menyelisih hawa nafsunya. Ketika seseorang meninggalkan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Pemimpin kalau dia menuruti hawa nafsunya, pasti dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Namun ketika dia mengalahkan hawa nafsunya, dia akan memimpin dengan cara yang adil. Seorang pemuda tatkala dia tidak menuruti hawa nafsunya, akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hawa nafsu pemuda ya cenderung berbuat maksiat tadi. Begitu pula kaum laki-laki, dia selalu ingat kepada Allah, ingat kepada masjid meskipun sedang bekerja. Berarti dia telah mengalahkan hawa nafsunya untuk terus bekerja, untuk meninggalkan sholat. Itu kan hawa nafsu, tapi dia bisa mengalahkan hawa nafsunya tadi sehingga ingat kepada masjid. Orang yang saling mencintai, kalau seandainya tidak karena Allah, berarti menuruti hawa nafsunya, bisa jadi mereka akan berpecah, bermusuhan. Mereka pun juga akan berbuat zina tadi. Namun karena semuanya dilakukan karena Allah, meninggalkan hawa nafsunya. Begitu pula sedekah, begitu pula dengan berzikir. Ngapain kita harus berzikir-zikir di malam? Gak ada orang yang mengetahui. Kalau kita semuanya mengalahkan hawa nafsunya, akan merasakan kelezatan, kenikmatan ketika kita berzikir dalam keadaan sepi, merenungi kesalahan kita, muhasabah diri kita, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya adalah ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita semuanya, maka insya Allah akan mendapatkan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di hari, tidak ada naungan kecuali naungannya. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.